Ya, Bu Ira, kalau di multi level nanti kalau salah tolong Pak Sadrak luruskan ya. Jadi di multi level itu ada satu statement yang menarik. Bukan di mana ladangnya, tapi siapa penggarapnya. Jadi sama dengan Ibu Ira sampaikan tadi bahwa produknya sama, perusahaannya sama. Kok hasilnya berbeda? Berarti bukan produk, bukan perusahaan dong. Berarti orangnya. Kalau bicara tentang orang, berarti kan ada dua komponen teman-teman Bapak Ibu. Satu adalah sikap mentalnya atau pola pikirnya, atau yang kita bahas saat ini adalah mindset-nya. Yang kedua adalah pola tindakannya atau metodologinya. Nah, dua hal inilah yang mempengaruhi keberhasilan seseorang. Sehingga dikatakan tadi kan, bukan di mana ladangnya, tapi siapa penggarapnya. Jadi teman-teman, kalau bicara tentang mindset, maka beberapa pakar mengatakan kesuksesan ini 80, 80, 85 atau 90% tergantung pada pola pikir kita atau mindset kita. Ketika mindset kita tidak mengarahkan Anda kepada kesuksesan, maka yang terjadi adalah Anda akan menjauh dari kesuksesan itu sendiri. Gampangnya Ibu Ira dan saya hari ini kan bisa berkomunikasi karena saya dan Ibu Ira bisa berkomunikasi menggunakan WhatsApp karena kita menginstall WhatsApp di handphone kita masing-masing. Tapi kalau Ibu Ira misalnya gunakan WhatsApp, lalu saya nggak punya WhatsApp, saya pakai Telegram, lalu kita berdua kepengen untuk berkomunikasi kan agak susah. Kenapa? Karena saya tidak punya program itu. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, Anda punya produk, Anda punya teknik jualan, Anda punya perusahaan, Anda punya sistem, tapi Anda install nggak program untuk sukses? Kalau Anda nggak install program untuk sukses dalam diri Anda, maka sekuat apapun kita mengejar kesuksesan itu, maka sabotase diri akan kuat untuk menghalangi kita. Dan pada malam hari ini, Bu Ira, kita kerucutkan karena mindset ini terlalu luas, maka kita kerucutkan dalam dalam topik yaitu mindset di dunia penjualan. Jadi kita fokus kepada mindset di dunia penjualan. Nah, ini gambaran umum dari pertanyaan tadi Bu Ira sampaikan tadi Bu Ira. The mindset of a sales warrior. Jadi apa atau bagaimana pola pikir seorang sales yang juara dalam penjualan. Nah, teman-teman, sebelum kita bicara panjang lebar tentang sales warrior dan mindset, kita bicara tentang satu poin yang teman-teman saya harus mulai garis bawahi, yaitu tentang 5 prinsip bagaimana Anda bisa sukses dalam hal apapun. Ya, jadi 5 komponen ini akan membantu teman-teman sukses dalam konteks apapun, apakah dalam berbisnis, dalam bekerja, atau dalam mengerjakan apapun. Dan saya buktikan berkali-kali konsep ini selalu afdol, gitu, selalu tokjer, selalu manjur. Yang pertama adalah Anda punya outcomes, punya tujuan. Anda harus tahu mau kemana. Jadi pertengahan tahun 2021 seharusnya Anda sudah mulai memahami atau sudah mulai melakukan evaluasi apakah yang Anda tulis di Januari tercapai atau belum dan sebagainya. Outcomes, tahu harus kemana. Untuk bisa menuju ke sana, Anda harus punya pola pikir yang tepat. Misalnya contoh ya, saya ingin liburan ke Bali. Berarti outcome saya adalah ingin ke Bali. Contoh ya. Tapi saya khawatir, aduh jangan-jangan kalau saya pakai pesawat, malah naik pesawat ketularan COVID. Aduh, kalau saya naik mobil kejauhan, jangan-jangan misalnya bannya meletus, lalu saya tiba-tiba nggak bisa melanjutkan perjalanan. Kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan itu menyebabkan saya nggak pernah sampai ke sana. Kenapa? Karena mindset saya tidak mendukung saya ke sana. Ya. Lalu yang ketiga, kalau Anda sudah punya outcomes, punya mindset, Anda punya strategi. Oh, saya mau ke Bali. Apa yang harus saya lakukan? Naik pesawat, atau naik ferry, atau bawa berkendaraan sendiri. Strateginya. Lalu kalau sudah punya strategi, ya punya tindakan. Lalu kita evaluasi tindakan kita. Kalau tindakan itu Anda capai, Anda perbesar outcomes-nya, tindakan itu tidak berhasil, Anda ganti strategi. Ini aturan, bukan aturan. Ini adalah rumusan. Rumusan dari sukses atau prinsip sukses. Lalu kita bahas salah satu komponen, yaitu tentang mindset, pola pikir. Kenapa ini isu penting? Ya, kenapa mindset ini menjadi hal yang paling penting untuk kita bahas? Seperti kata saya di awal tadi percakapan dengan Ibu Ira, 90% atau ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 80, intinya porsi terbesar kesuksesan seseorang itu apa yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu adalah dalam pikiran kita tentunya. Yang nampak adalah di luar diri kita. Apa yang terlihat di luar diri kita itu diproduksi dari dalam diri kita. Apa yang kita produksi yaitu pola pikir, itu program. Kalau program Anda tidak membawa Anda kepada kesuksesan, maka Anda akan menjauh dari itu. Nah, kita bicara tentang teori dasar dulu. Kalau kita bicara tentang mindset, teman-teman, maka Anda dan saya harus menyamakan persepsi tentang satu kata yang disebut dengan mindset. Ya, teman-teman jawab dulu ya. Kalau menurut Anda apa sih mindset itu? Ayo, teman-teman, Anda jawab dulu.
Apa sih mindset itu? Kalau teman-teman Anda, kita bicara malam hari panjang tentang mindset, apa sih mindset itu? Ayo, pola pikir, betul sekali ya kata Bu Lili ya. Pola pikir, terima kasih ya. Terima kasih, pola pikir ya, terima kasih ya. Cara pandang, ini ada satu jawaban yang berbeda ya. Cara pandang, terima kasih. Yuk teman-teman ingat, Anda ngasih respon, Anda masuk dalam proses belajar. Kalau Anda pasif, diam, 15-20 menit Anda tidur. Terima kasih atas respon Anda. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mindset adalah sekumpulan belief. Saya ulangi ya, mindset adalah sekumpulan belief yang mempengaruhi sikap, perilaku, tindakan, serta hasil yang Anda terima. Saya ulangi ya, mindset adalah sekumpulan belief atau kepercayaan yang mempengaruhi sikap, perilaku, tindakan, serta hasil yang Anda peroleh. Jadi, mindset adalah sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap, perilaku, tindakan, dan hasil yang Anda peroleh. Contoh, ya, saya dan Bu Ira, misalnya contoh sahabat baik, contoh ya, kita berdua sahabat baik. Lalu, misalnya Ibu Ira bersahabat dengan Ibu Eka. Mohon maaf kalau ada nama Ibu Eka di sini ya. Ini hanya sekedar contoh. Ibu Ira bersahabat dengan Ibu Eka. Saya tidak kenal Ibu Eka. Lalu satu saat saya dengan Ibu Ira sementara berbicara, dari kejauhan mungkin Ibu Ekanya melihat, lalu saya pergi, Ibu Eka datang menghampiri Bu Ira. Lalu Bu Eka bertanya, "Rah, siapa yang ngomong sama lu tadi?" Tanya Bu Eka kepada Bu Ira. Lalu Bu Ira sampaikan, ini contoh aja Bu Ira. "Oh, tadi Pak Ongki. Tapi lu hati-hati sama Pak Ongki," kata Bu Ira, contoh ya. Lalu Bu Eka nanya, "Kenapa emangnya?" Dia tuh suka pinjam uang dan jarang balikin. Nah, kalau Anda jadi Bu Eka, setelah mendengar statement dari Bu Ira, di kemudian hari, sengaja atau tidak sengaja Anda bertemu dengan saya, tolong jawab lagi. Bagaimana reaksi teman-teman? Ayo. Ketika mendengar statement dari sahabat Anda, di kemudian hari Anda bertemu saya. Bagaimana reaksi Anda? Ayo, teman-teman, Anda tolong jawab dulu. Anda tolong jawab dulu ya. Anda tolong jawab. Oh, hati-hati kata Bu Dwi. Terima kasih ya. Yuk, berhati, was-was kata Raden, terima kasih. Menghindar kata Putri, terima kasih. Lydia menghindar, berusaha menghindar, terima kasih. Menjauh, terima kasih. Pertanyaan saya begini, apakah yang disampaikan oleh Ibu Ira benar? Belum tentu. Tapi karena Anda believe, Anda percaya, maka menjadi kebenaran dalam diri Anda. Jadi saya ulangi ya, apakah yang disampaikan Ibu Ira benar? Mungkin belum tentu. Tapi ketika Anda trust, Anda percaya, itu menjadi kebenaran dalam diri Anda. Jadi mindset adalah sekumpulan kebenaran atau belief yang mempengaruhi sikap. Kenapa sikap Anda menjauh? Karena Anda punya belief tentang saya. Yang mempengaruhi sikap, perilaku, tindakan, dan hasil. Yang terjadi adalah Anda tidak akan bergaul karib dengan saya. Anda akan menghindar dengan saya. Anda akan menjauh dengan saya. Kenapa ini terjadi? Karena Anda punya belief tentang saya. Pertanyaan yang kedua. Kalau mindset ini adalah sekumpulan belief, lalu apa sih belief itu sebenarnya? Belief adalah sesuatu yang Anda yakini benar. Saya ulangi ya. Belief adalah sesuatu yang Anda yakini benar. Apakah yang Anda yakini benar pasti benar? Belum tentu. Keyakinan-keyakinan kita muncul datangnya dari dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah pengalaman subjektif kita. Pengalaman subjektif kita. Saya ulangi ya. Faktor internal adalah pengalaman subjektif kita yang kadang-kadang kita melakukan generalisasi untuk semua hal berdasarkan satu pengalaman tunggal. Contoh ya, ada orang mengatakan begini, mungkin Anda pernah prospek orang, dia katakan, wah ini apa multi level ya, network ya, aduh, gua pernah coba atau saya pernah coba, ini nggak akan jalan. Lalu Anda tanya, Bapak pernah coba berapa kali? Pokoknya banyak kali saya coba. Berapa kali? Ya 2 kali. Lalu Anda tanya 2 kali, itu berapa lama? Ya pokoknya saya pengalaman deh kalau multi level. Ya Bapak coba berapa lama? Ya ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan. Pengalaman subjektif dia selama 6 bulan dan 1 tahun membuat dia melakukan generalisasi bahwa semuanya yang seperti ini sama. Dia membuat penyamarataan bahwa semua multi level itu sama, semua direct selling itu sama. Contoh yang berikut ya, kalau Anda seusia dengan saya pasti kenal satu penyanyi ya, tokoh politik namun penyanyi, Mbak Sophie Sudirman. Dia mengatakan bahwa tidak semua laki-laki bersalah padamu. Jadi kalau Anda kata dengan saya pasti tahu logo itu ya. Jadi Mbak Sophie Sudirman dalam lagunya Tidak Semua Laki-laki Bersalah Kepadamu menceritakan bahwa ada wanita yang kecewa dengan satu laki-laki. Lalu dia melakukan generalisasi, semua laki-laki itu sama. Ini pengalaman subjektif yang akhirnya dituangkan dalam bentuk sebuah belief. Jadi kadang-kadang teman-teman, pengalaman subjektif kita membuat kita mempercayai hal tersebut dan melakukan generalisasi.
Jadi sekali lagi, belief datang dari internal. Internal dari pengalaman Anda. Ya. Lalu yang kedua, belief itu muncul dari mana? Faktor eksternal. Eksternal itu apa saja sih? Orang tua. Yang kedua, teman sahabat. Yang ketiga, pasangan hidup. Yang keempat, media, kemudian sosial media, dan sebagainya. Beruntung teman-teman Anda di LWG, setiap hari Senin ini Bapak Ibu diberikan pencerahan. Anda diberikan insight, Anda diberikan wawasan, Anda diberikan pengetahuan. Sehingga pengalaman dari pembicara, yang juga saya dapat dari pembicara yang lain atau dari pengalaman hidup saya atau pengalaman hidup Pak Sadra, kita bagikan kepada Bapak Ibu sehingga memperkaya wawasan Anda. Saya tidak mengajari Anda, saya hanya memperkaya wawasan Anda sehingga sudut pandang Bapak Ibu lebih lebar. Kan katanya dunia ini tidak selebar daun kelor. Kalau Anda punya sudut pandang yang banyak, maka Anda bisa melihat banyak hal menjadi lebih objektif dibandingkan kalau hanya punya 1-2 sudut pandang menjadi subjektif. Intinya, mindset adalah sekumpulan belief. Belief datang dari 2 faktor, internal pengalaman Anda dan eksternal. Akumulasi ini menjadi mindset. Mindset mempengaruhi 1, perilaku Anda, sikap Anda, dan hasil yang Anda terima. Lalu teman-teman, kita mulai bedah satu persatu, apa sih mindset orang yang berhasil? Apa sih mindset para sales yang berhasil? Apa sih mindset orang-orang yang akhirnya bisa mencapai apa yang dia inginkan, khususnya dalam dunia penjualan? Yuk, 5 mindset yang teman-teman saya harus mulai perhatikan. Ya, 5 mindset yang teman-teman harus mulai perhatikan. Namun sebelum saya lanjut, teman-teman Anda jawab dulu. Ya, apa sih mindset itu? Ketik dulu. Apa sih mindset itu? Coba tolong dijawab. Apa sih mindset itu? Ya, ayo jawab dulu. Apa sih mindset itu? Ayo, apa sih mindset itu? Ayo. Tolong dijawab dulu. Apa sih mindset itu? Ayo. Ayo, tolong dijawab dulu. Apa sih mindset itu? Ayo. Apa sih mindset itu? Apa sih mindset itu? Wah. Aha. Mindset adalah sekumpulan belief, betul sekali, yang mempengaruhi sikap, perilaku, tindakan, serta hasil yang Anda dan saya peroleh. Terima kasih. Ya, mindset adalah sekumpulan belief. Thank you. Yuk, teman-teman, kita masuk kepada poin selanjutnya. Ya, ini sebuah statement yang menarik. Ya. Jadi Anda dan saya terkadang kita mengkerdilkan diri kita. Terkadang kita tidak bisa melihat potensi yang Anda miliki. Jadi sebenarnya Anda dan saya lebih besar dibandingkan yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Sehingga teman-teman dan saya, Anda sering mendengar istilah awaken the giant within, membangkitkan raksasa dalam tidur Anda, dalam diri Anda. Atau Anda sering mendengar potensi tanpa batas yang ada dalam diri Anda. Kenapa? Karena ketika Anda bisa memprogram diri Anda, maka tubuh Anda akan melakukan apa yang Anda programkan. Lalu teman-teman, ini kita bicara beberapa belief dulu ya, sebelum kita masuk pada 5 poin tadi. Belief itu dikategorikan dalam 2 hal. 1 limiting, yang kedua adalah empowering. Ada belief yang menghambat, ada belief yang mendorong Anda. Ya, jadi kadang-kadang beberapa pakar mengatakan tidak ada belief yang negatif dan positif. Yang ada hanya melimit Anda atau mendorong Anda, membatasi Anda atau memberdayakan Anda. Contoh, limiting belief. Orang percaya bahwa saya tidak berbakat menjual. Pak Pongki, saya nih, aduh kalau jualan saya nggak bakat, Pak. Padahal tidak ada yang berbakat di dunia ini. Yang ada adalah latihan yang membuat Anda dan saya mencapai apa yang kita inginkan. Lalu ada orang yang merasa jualan itu ya kayak bukan gua banget deh, atau waduh nggak banget deh kalau saya jualan. Ya merasa bahwa jualan itu pekerjaan yang quote unquote adalah hina tanda kutip. Ya. Lalu ada belief juga mengatakan bahwa orang tuh benci para wiraniaga, para penjual. Mungkin Anda pernah punya pengalaman buruk dengan para salesman. Anda mungkin pernah punya pengalaman buruk dengan para salesman, di mana Anda misalnya ada salesman yang terlalu memaksa atau salesman yang bertindaknya kurang simpatik, sehingga akhirnya Anda melakukan generalisasi. Oh ini salesman ini buruk, saya tidak ingin seperti dia. Jadi Anda mulai menghindar. Lalu teman-teman memalukan kalau ditolak.
Jadi ada orang yang punya belief itu, waduh kalau ditolak nih kelihatan malu banget deh kalau ditolak. Lalu ada juga punya belief bahwa menjual itu sulit. Wah, jualan ini sulit. Jadi ini belief yang tidak salah teman-teman Bapak Ibu, tetapi tidak mendukung Anda untuk menjadi maksimal dalam penjualan. Nah, lalu kita bicara tentang belief yang empowering. Satu, setiap orang itu menjual sebetulnya. Teman-teman misalnya ya, menjual ini pekerjaan yang secara naluriah kita lakukan. Anda masih kecil, saat Anda masih bayi yang belum bisa ngomong, kemudian Anda haus kan nangis. Anda jualan tangisan. Kemudian ibu Anda datang, ayah Anda buatin susu, ganti popok, dan sebagainya. Kita menjual. Tapi kadang-kadang dengan bertambahnya usia, Anda tetap jadi salesman bayi, yaitu nangis, minta tolong. Gitu ya. Jadi itu salesman yang levelnya bayi. Atau misalnya contoh teman-teman yang belum punya pasangan misalnya ya, Anda jomblo, jomblowan, jomblowati misalnya contoh. Anda kan pasti dandan. Pasti dandan yang rapi, berharap agar ditaksir orang. Kan Anda lagi jualan, tanda kutip ya, jualan diri tanda kutip ya, agar ada yang naksir. Atau kalau teman-teman cari pekerjaan, Anda kan jualan keterampilan Anda. Jadi semua orang pada dasarnya jualan. Jadi jangan pernah mengatakan Pak Ongki saya nggak jualan, Pak. Semua orang pada dasarnya jualan. Ya, Anda misalnya minta anak Anda untuk rajin belajar, kan Anda lagi jualan ide agar dia rajin belajar. Lalu salesman ini adalah profesi yang terhormat. Kenapa profesi yang terhormat? Satu, salesman ini membuka lapangan pekerjaan. Lalu salesman ini mendistribusikan barang dan jasa. Andai kata kalau nggak ada salesman, teman-teman, Anda tidak akan memiliki produk-produk yang Anda pakai hari ini. Kemudian salesman itu berpeluang ketemu dengan banyak orang dan belajar hal baru. Jadi kalau Anda jadi salesman, Anda ketemu dengan banyak orang dan Anda belajar hal yang baru. Ya berbeda kalau Anda kerja di back office atau kalau Anda misalnya pekerjaan yang rutin itu Anda lakukan. Pasti monoton itu saja. Namun ketika Anda jadi salesman, yang terjadi adalah Anda ketemu banyak orang dan ada banyak hal yang baru. Ya, dunia ini menjadi indah ketika Anda punya banyak pengalaman baru. Lalu yang berikut, salesman ini adalah profesi dengan bayaran tertinggi. Kenapa? Karena langit adalah batasan Anda. Salesman itu nggak ada batasannya. Kenapa? Kan langit batasannya. Upaya Anda sekian, Anda dapat sekian. Upaya Anda minim, dapat minim. Jadi yang membatasi penghasilan seorang salesman nggak ada. Dirinya sendiri yang membatasi itu. Jadi teman-teman dengan berpatokan pada dua pola pikir ini, yuk kita masuk membedah satu persatu dari 5 sales warrior yang atau mindset dari para sales warrior. Yang pertama teman-teman, mindset yang kadang-kadang kurang tepat atau yang limiting adalah kalau orang itu tidak pernah puas, berarti dia serakah. Ya, kalau misalnya, aduh, Pongki saya nih dapat angka segini, mah puas saja deh Pak, saya bersyukur. Betul, mensyukuri apa yang kita dapatkan wajib. Tetapi berhenti mengejar apa yang kita belum dapat, kurang oke. Syukuri apa yang Anda dapatkan, tapi tidak berhenti mengejar sesuatu yang belum Anda peroleh. Kenapa? Karena ketika hasil yang Anda peroleh akibat kompensasi dari apa yang Anda lakukan. Contoh misalnya ya, ada orang yang sering menertawai saya ketika saya iklan untuk seminar kan, rahasia menghasilkan 1 miliar pertama dari bisnis training. Ada yang tanya, wah Pak, kalau Anda sudah kaya, ngapain Anda bikin seminar lagi? Nah saya jawab, karena banyak orang belum kaya. Kalau saya berhenti ngajarin orang jadi kaya lewat training seminar, maka yang terjadi adalah saya egois. Sama dengan teman-teman. Anda kan tahu produk Anda bagus, Anda tahu bahwa Fontaine ini luar biasa. Kalau Anda berpuas diri untuk tidak lagi menjual, tidak lagi memperkenalkan, berarti Anda menghilangkan kemungkinan orang lain untuk mengenal produk Anda. Padahal ada kemungkinan orang-orang itu mendapatkan manfaat dari produk Anda. Berarti Anda egois. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau saya tetap ngotot ingin bonus lebih besar, ingin bisnis lebih besar, berarti saya serakah. Ingat kata Steve Jobs, stay hungry and stay foolish. Tetaplah lapar. Lapar akan apa? Lapar akan membantu orang lain. Lapar untuk mengembangkan bisnis Anda. Dan stay foolish, tetap pernah merasa Anda belum mengerti banyak hal, oleh karena itu ya belajar, oleh karena itu yuk ikut sistem. Jadi poin yang pertama, para sales yang terkenal dunia melakukan 2 hal ini. Mereka tetap lapar. Kenapa mereka tetap lapar? Bukan serakah, tetapi mereka ingin agar makin banyak orang mendapatkan manfaat dari produk mereka. Dan yang kedua, tetap belajar. Lalu teman-teman, pola pikir yang kedua. Ini satu buku yang kontroversi. Muka tebal, hati hitam. Ya, ini buku yang Anda bisa cari summary dari buku ini. Ini menarik sekali. Di buku ini, Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan bahwa orang-orang yang sukses itu orang-orang yang bermuka tebal dan berhati hitam. Maksudnya apa sih?
Kadang-kadang pola pikir kita yang tidak tepat, maksudnya begini, penolakan itu, orang menolak Anda baperan. Baperan ya istilah sekarang. Anda mudah menyerah, Anda gampang frustrasi, Anda termakan oleh penolakan orang. Oleh karena itu Anda butuh muka tebal. Muka tebal itu artinya Anda raja tega gitu. Jadi kalau Anda jadi sales harus raja tega. Kenapa harus raja tega? Raja tega kita garis bawahi ya. Saya ingat teman-teman, satu saat saya masih SD, saya punya teman baik. Nah, teman baik saya ini ayahnya dokter, ayah saya juga dokter ya. Kita berteman. Dan saya suka main dengan dia, itu kurang lebih sekitar usia sekolah. Saya nggak lupa usianya. Sekitar kelas 4, kelas 5 SD. Ya, teman baik. Jadi setiap kali ada arisan dia datang ya, kemudian kita bermain lah. Namanya anak-anak saling berkunjung kemudian bermain. Nah, satu saat dia kena demam berdarah. Jadi saya tahun sebelumnya kena demam berdarah, kemudian tahun berikutnya teman saya kena demam berdarah. Lalu saya pernah merasakan demam berdarah itu nggak enak. Darah Anda dicek berkali-kali, ada infus kiri kanan dan sebagainya. Ya, nah saya pernah diambil darah di paha dan itu betul-betul nggak enak. Anda harus dicek darahnya kiri kanan dan seterusnya. Nah lalu teman saya ini itu ketika dia disuntik dia sering nangis. Ya disuntik nangis karena nangis disuntik maka uratnya nggak tepat. Lalu diinfus nggak tepat uratnya, dia teriak, berontak. Jadi beberapa kali disuntik dan badannya gemuk. Jadi gemuk itu uratnya kurang kelihatan. Kemudian suntik berkali-kali, 2-3 kali, nggak dapat uratnya. Jadi infusnya nggak bisa masuk. Lalu dia berontak, menangis, teriak. Ayahnya datang. Ayah mengatakan begini, sudah nggak usah. Karena ayahnya tidak tega dia diinfus, ayah mengatakan ke perawat, dia sudah nggak usah. Nah karena ayah dokter, si perawat pasti nurut. Nah teman-teman, seminggu kemudian meninggal. Dan saya yakin ayahnya menyesal seumur hidup. Kenapa? Karena satu, tidak tega. Jadi, muka tebal hati hitam adalah Anda harus tega tanda kutip untuk kebaikan orang lain. Untuk kebaikan orang lain. Kalau misalnya ada orang mengatakan, Pak, saya ini belum punya uang. Wah, sudahlah, nggak punya uang, saya mau maksa juga nggak enak. Selama Anda tahu produk Anda bagus, ingat catatan ya, catatannya adalah Anda harus tahu produk Anda bagus. Anda harus confirm bahwa Anda menawarkan sesuatu yang bagus untuk kepentingan dia, bukan untuk komisi Anda. Sekali lagi ya, untuk kepentingan dia, bukan untuk komisi Anda. Selama Anda confirm itu, Anda harus tega. Kenapa? Karena orang itu tidak pernah tahu kebaikan untuk dirinya. Anda yang paling tahu. Teman saya ini nggak pernah tahu manfaat infus. Ayahnya yang tahu. Tapi karena ayahnya tidak tega, kita tidak memungkiri tentang ajal. Saya tidak mungkin tentang takdir. Itu mungkin takdirnya dia. Tetapi ada upaya yang tidak maksimal dilakukan. Itu yang disesali. Bukan takdirnya, bukan kepergiannya. Tapi upaya yang tidak maksimal. Jadi teman-teman, yang disebut dengan sales yang punya muka tebal, hati hitam, definisinya adalah begini. Muka tebal itu adalah sebuah perisai untuk melindungi harga diri kita dari pendapat buruk orang lain. Jadi kalau Anda mukanya tebal, orang mau ngomong apa, Anda jalan terus. Itu muka tebal. Jadi harga diri Anda, saya selalu mengatakan begini, orang yang mudah tersinggung, itu harga dirinya terlalu rendah. Jadi karena harga itu terlalu rendah, gampang disentuh orang. Kalau Anda letakkan harga diri Anda tinggi, itu nggak gampang disentuh orang, Anda tidak mudah tersinggung. Orang mau ngomong apapun, ya terserah dialah. Orang tidak menghargai profesi Anda, terserah dialah. Anda mukanya tebal. Orang mau ngomong, ya Allah, ini paling panas-panas tai ayam misalnya contoh. Waduh, network paling 2-3 tahun dia berhenti. Waduh, dan sebagainya. Ya, Anda muka tebal. Dan hati hitam. Hati hitam artinya apa, Bapak Ibu? Kita nggak bicara hati hitam itu jahat. Hati hitam adalah kemampuan mengambil tindakan tanpa memperhatikan bagaimana akibat yang akan mempengaruhi orang lain. Selama Anda tahu itu baik. Catatannya, black heart adalah kejam tanda kutip tetapi tidak selalu jahat. Anda kejam. Contoh misalnya, ayah saya, nah dia raja tega. Dia katakan ya infus saja nggak apa-apa kalau memang harus diinfus. Nah saya juga ditusuk berkali-kali. Dia tega. Dia kejam, tapi dia tahu untuk baik. Kalau Anda punya produk yang baik, Anda tahu ini baik, dan ingat catatan teman-teman. Baik ini untuk dia, bukan Anda mengejar komisi Anda. Ini menjadi salah. Kalau Anda prioritaskan komisi Anda, oh saya dapat komisi, kemudian saya maksa dia beli, itu keliru. Tapi ketika Anda tahu ini baik untuk dia, sejauh mata Anda memandang, kita nggak pernah tahu
2, 3, 4 tahun, 4 bulan yang akan datang, tapi sejauh Anda mata memandang, hasil risetnya ada, banyak testimoninya. Anda tahu ini baik. Lakukan itu. Itu prinsip yang kedua. Muka tebal, tidak gampang tersinggung, hati hitam, hajar terus selama Anda tahu baik untuk dia. Lalu teman-teman, yang berikut ya. One shoot, one kill. Jadi mindset yang limiting itu adalah ya sudahlah, masih ada hari esok. Nantilah masih ada hari esok. No. One shoot, one kill. Jadi ketika Anda jadi seorang salesman, Anda punya target hari ini. Oke, hari ini saya harus telepon 20 orang, 15 orang. Saya harus undang untuk Zoom 5 orang contohnya. Harus hari ini. One shoot, one kill. Nggak ada hari esok. Target Anda hari ini, bunuh tanda kutip hari ini. Misalnya contoh, saya selalu punya buku agenda ya. Misalnya hari ini saya targetnya apa nih? Nah, ini ada beberapa poin sini kan targetnya. Target sini. Nah, ini target hari ini ya. Nah, ini ada kan meeting materi LWG ya. Tadi pagi saya bikin materinya. Kemudian meeting office tadi sudah. Nah, saya cek spanduk, kemudian buku kontrol dan sebagainya, bikin slide, NLP dan sebagainya. Nah, ini target saya. Ini one shoot one kill. Nggak hari esok urusannya lain. Hari ini saya tembak mati target ini. Jadi salesman yang jago adalah one shoot one kill. Jadi Anda punya target, Bapak Ibu sekalian, Anda selesaikan target Anda. Ya. Lalu teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang keempat. Wah, Pak Ongki, kalau jualan kan selalu ada kemungkinan ditolak. Nah, ini mindset yang kurang tepat. Jualan itu tidak pernah ditolak. Loh kok bisa, Pak? Yuk, kita benahi sama-sama pola pikir kita ya. Sebetulnya kata penolakan itu Anda definisikan kembali, yaitu bukan ditolak tapi belum diterima. Pak Ongki sama-sama kan nggak laku juga, betul, tapi emosinya berbeda. Kalau Anda mengatakan saya ditolak dan saya belum diterima, ini dua emosi yang berbeda. Jadi ada sebuah buku teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Maxwell Welch ini nulis satu buku Psycho-Cybernetic. Nah, kalau Anda punya kesempatan Anda cari itu. Buku psikologi yang paling terkenal di tahun 90-an, Psycho-Cybernetic. Dia menulis buku yang kedua, yaitu Menjual Tanpa Ditolak. Intinya apa? Anda dan saya ketika ingin menjual dan tanpa ditolak, satu punya pemahaman yang benar bahwa Anda sebetulnya, saya menawarkan sesuatu kepada Bapak Ibu, Anda nggak ambil, saya nggak rugi, Anda nggak rugi. Ya karena kita sama-sama tidak rugi, berarti kan kita nggak ditolak. Ya kan Anda nggak rugi. Itu poin yang pertama. Yang kedua, sebetulnya gini, ketika Anda dan saya menawarkan sesuatu, Anda mendapatkan keuntungan, walaupun dia belum beli. Sebentar, Pongki. Maksudnya apa? Sekarang gini, teman-teman Anda nawarin kepada si A, saya nawarin kepada Pak Sadrak contohnya, Pak Sadrak belum beli. Tetapi ketika saya menawarkan kepada Pak Sadrak, ada proses yang saya lalui. Nah, bukankah proses ini sebuah pelajaran? Bukankah proses ini sebuah pengalaman? Jadi sebetulnya kalau Anda nawarin kepada orang lain, yang untung itu Anda. Walaupun dia nggak beli. Kenapa? Karena ketika Anda menawarkan, Anda kan ada proses yang Anda lalui. Dan proses ini menjadikan Anda lebih tangguh di kemudian hari, lebih pintar di kemudian hari, lebih cerdik di kemudian hari. Karena proses ini. Nah, banyak orang yang melupakan prosesnya, fokus hasil akhir. Sehingga mereka mengatakan, wah Pak, saya ditolak, Pak, saya malu, Pak, saya nggak enak, Pak, saya berkali-kali ditolak, kan nggak nyaman juga. Karena fokusnya di sini. Tapi kalau Anda fokus proses ini, Anda makin hari makin pintar. Anda liatin orang, Anda tahu ini beli nggak beli ini. Anda liatin orang, Anda tahu ini punya uang nggak punya uang. Anda liatin orang, Anda tahu ini bohong, ini jujur. Dari mana? Dari pengalaman proses ini. Jadi kalau Anda jualan, teman-teman, Anda harus gembira kalau mau jualan. Kenapa? Karena Anda dalam proses belajar. Oh, saya menawarin kepada Pak Sadrak. Berarti saya ingin belajar jualan dengan Pak Sadrak. Jadi teman-teman, ini pola pikir yang Anda harus mulai kembangkan. Ya. Lalu yang terakhir, Brian Tracy, dia mengatakan bahwa salesman itu yang paling hebat adalah salesman yang mencintai pekerjaan. Nah, terkadang Anda dan saya punya pola pikir bahwa ya jualan ini kan ya Pak Ongki masa pandemi bingung nih Pak mau ngapain, ya sudah saya cari sampingan deh jualan. Awal-awalnya iya. Tetapi intinya kalau Anda ingin sukses, ingin berhasil,
cintailah pekerjaan Anda. Kenapa? Karena salesman ini pekerjaan yang paling mulia. Kenapa paling mulia? Karena salesman ini, teman-teman, membuat Anda bisa membuat hidup orang lebih baik. Yang dulunya punya masalah kesehatan, dengan produk Bapak Ibu, kesehatannya baik. Yang punya masalah keuangan, dengan ide bisnis Anda, keuangannya terselesaikan. Yang lagi cari bisnis, dengan ide Anda, akhirnya dapat bisnis. Dan ini semua adalah kebaikan yang teman-teman lakukan sebagai seorang salesman. Jadi, saran saya, teman-teman, Anda cintai pekerjaan Anda. Itu saja dari saya. Saya sampaikan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena sudah mendengar saya. Kemudian saya kembalikan kepada Bu Ira. Silakan, Bu Ira.